Subhanallah, cantiknya kembang ini teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Oke teman-teman, pada pagi hari ini dengan cuaca yang dingin, alhamdulillah baru saja sudah hujan semalam ya teman-teman ya. Sudah sebulan di sini teman-teman tidak hujan teman-teman, sehingga membuat tanaman-tanaman kita ini menjadi kering, terontang dan banyak yang gugur teman-teman ya. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya melihat tanaman mangganya, alhamdulillah setiap ranting sudah mengeluarkan kembang mangga semua teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ini pohon alhamdulillah karena di sini sudah mulai berbuah kembang mangga teman-teman. Sudah musimnya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah bulannya, buah mangga sudah pada berbuah dan berkembang. Nah, di sini teman-teman saya akan berbagi tips dan tutorial cara mengatasi kembang mangga yang rontok. Nah, oke. Untuk lanjut videonya, buat kawan-kawan semuanya yang baru bergabung dan yang menonton, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan di share. Tonton sampai habis teman-teman ya, karena banyak banget manfaat dan tutorial cara perawatan kembang mangga yang baru berbuah ini agar mangga ini menjadi buah yang bagus. Nah di sini teman-teman banyak banget teman-teman yang berkomentar di video saya, Bang, saya sudah melakukan perawatan dan lain-lain tetapi masih rontok kembang mangganya dan gagal panen teman-teman. Nah itu sangat kita khawatirkan banget teman-teman ya, dan sangat kita sedihkan banget teman-teman ya. Itu jangan sampai lah teman-teman ya, kita sudah merawat, sudah menanamnya sampai besar sebegini tapi gagal untuk merasakan kenikmatan panen buah mangga ini teman-teman ya. Nah di sini saya akan berbagi teman-teman ya tips cara mengatasi kembang mangga rontok dan apa sih penyebabnya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bagus sekali teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman di sini adalah kembang mangganya sudah mulai berhitam-hitaman. Ini tandanya akan rontok teman-teman ya. Nah ini, tapi tidak apa-apa teman-teman, biarkan saja yang rontok ini teman. Karena kenapa? Alhamdulillah sekarang di sini mangganya sudah mengeluarkan pentil-pentil semua teman-teman ya. Pentil mangganya sudah keluar. Nih pentil mangganya sudah pada keluar. Ini biarkan saja. Karena kenapa? Ini namanya siklus teman-teman. Ini adalah siklus tanaman. Nah semua tanaman yang berkembang yang begitu lebat itu tidak semuanya menjadi buah teman-teman. Jadi siklusnya teman-teman ya. Nah kita coba lihat teman ya, di satu ranting ini teman-teman ya banyak banget kembang mangga dan buahnya. Nah bisa lihat teman-teman ya, maaf saya tangan ini teman ya. Nah jadi yang satu ini pentilnya, insya Allah ini akan menjadi buah. Nah jadi semua yang pentil timbul ini nggak semuanya itu menjadi buah. Dia satu ranting ini pasti mengalami kerontokan atau 3 atau 4. Jadi di sini paling-paling ada berapa buah teman-teman ya, paling 4 atau 2. Nah itu pun jarang-jarang. Nah jadi di sini buahnya kembangnya banyak banget ya. Nah bahkan di sini nanti siklusnya di sini akan menjadi 4 atau di sini 2, di sini 3. Begitulah proses siklus tanaman itu teman-teman. Jadi buat kawan-kawan semuanya, jadi kalau kita mengharapkan semua kembang ini nggak semuanya menjadi buah teman-teman. Pasti ada yang rontok dan habis. Nah di sini teman ya. Ya itu yang pertama teman ya, itu adalah siklus tanaman. Nah nanti insya Allah nanti pentil-pentil mangga ini akan menjadi buah saat di ranting ini paling 3 atau 4. Nah jadi begitulah ya teman-teman ya, itu siklusnya. Jadi sebuah tanaman itu walaupun dia lebat seperti ini tidak semuanya menjadi buah teman-teman, dia akan rontok. Nah tapi ada buahnya 1, 2. Nah jadi itu yang pertama teman-teman ya. Nah ini lihat teman-teman, ini sudah mulai harus perawatan teman-teman. Nih kembangnya lebat sekali teman-teman ya. Ini harus sudah mulai perawatan, saya ini harus melakukan perawatan agar bisa panen mangga. Kalau tidak dirawat, kembang mangganya ya akan menjadi hancur dan habis. Ya begini-begini aja tanamannya, nggak akan merasakan berbuah panen mangga teman-teman. Jadi kalau kita sudah niat menanam mangga, itu kita harus siap perawatan juga, harus punya waktu untuk merawat kembang mangga ini agar mangganya menjadi mangga yang sempurna dan bisa dimakan dan dinikmati. Kalau yang buka usaha tanaman bisa dijual. Nah oke, yang kedua teman-teman ya, di sini adalah faktor cuaca teman-teman ya. Nah jadi cuaca kita ini teman ya, kadang panas, kadang hujan, mendung, segala macam. Tadi tidak beraturan teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah di sini juga teman-teman ya, karena walaupun sering kemarau, terus tuh ada angin-angin tuh kan banyak banget teman-teman ya, membuat tanaman ini goyang dan dia akan jatuh. Nah karena kenapa namanya kembang buah seperti ini rentang banget, lembut teman-teman, kalau disentuh itu rontok semua. Jadi maunya ya santai, jangan sampai ada yang sesuatu yang mengganggu proses kembang mangga ini, jangan diganggu. Tapi alhamdulillah ini teman, pentilnya sudah pada keluar teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman nih.
Nah ini pentilnya sudah pada keluar semua. Nah jadi karena dia sudah keluar berarti yang bagian sini rontok. Jadi yang berbuah, yang jadi buah seperti yang ini aja. Jadi yang lainnya tidak jadi. Jadi siklusnya hancur dia, roboh atau runtuh. Jadi yang berbuah hanya sebagian saja, tidak semuanya. Jadi begitu teman. Jadi bukan kawan semuanya kalau melakukan pemangkasan atau mengurangi daun-daun daunnya yang tua itu pelan-pelan saja, jangan sampai mengganggu proses kembang mangga ini. Nah pelan-pelan saja. Nah pelan-pelan. Nah goyang-goyang seperti itu akan menghancurkan rontoknya kembang mangga. Jadi harus dijaga kalau perawatannya, teman-teman harus dijaga jangan sampai kembang mangga ini rontok. Nah jadi banyak banget tuh kan teman-teman yang bertanya dengan saya, Bang, saya sudah melakukan perawatan segala macam. Kadang saya berharap semoga mangga ini berbuah dengan sempurna dan bisa dimakan, tapi rontok dan gosong. Ya kenapa? Itu karena kalian tidak melakukan perawatan, hanya menunggu kenikmatan saja pohon ini berbuah terus, tapi tidak melakukan perawatan. Harus melakukan perawatan teman-teman agar bisa menikmati buah mangga. Nah di sini teman ada juga nih seperti tepung nih teman. Ini hewan sangat berbahaya banget nih teman. Ini sok-sok diam ini. Ini lama-lama berjalan, ini bisa menghancurkan kembang mangga ini. Ini tepung ini, kalau tepung ini sudah rontok nih udah kemana-mana, ini bisa menghancurkan proses kembang mangga kalian pada hitam. Ini bahaya ini harus diatasi. Nanti kita jelaskan teman ya gimana caranya mengatasi tepung-tepung itu ya. Nah ini hewan-hewan ini, dan ini seperti serbuk tepung itu. Ini bahaya juga teman, dia sering ngumpet di bagian di bawah daun nih teman-teman. Itu hebat banget dia, sering ngumpet deh biasa sini. Nah nggak ada berarti. Nah jadi teman-teman itulah yang ketiga teman-temannya, kita harus melakukan penyemprotan teman-teman. Nah jadi kita harus melakukan penyemprotan ya teman. Apa tuh penyemprotannya teman-teman? Penyemprotan kalium. Nah jadi kita harus melakukan penyemprotan. Nah jadi itu penyemprotannya bagaimana? Caranya bagaimana? Kapan melakukannya? Nah di sini kita akan bahas lagi teman-teman ya. Nah di sini harus dicek-cek teman, karena banyak banget kumbang-kumbang sangit itu, bahaya banget itu. Nah jadi kalau buah mangga kalian di rumah lagi berkembang seperti ini, sering-sering dilihat pagi, siang, sore. Kalau ada hewan digetek-getek, hus gitu, supaya tidak mengganggu proses mangga ini. Nah kalau kalian tidak mau ribet melakukannya, kalian harus melakukan penyemprotan kalium. Itu adalah penyemprotan untuk mengatasi hama-hama yang ada di sekitar kembang mangga ini, seperti kumbang sangit, semut dan lain-lain. Nah tapi di sini ada salah satu teman-teman yang harus kalian dijaga teman-teman ya. Bagaimana cara penyemprotan itu teman-teman? Kapan waktunya? Oke, kita bahas teman-teman ya. Bagaimana waktunya penyemprotan itu teman-teman? Nah di waktu kembang mangga ini belum bermekaran seperti ini, cepat-cepat melakukan penyemprotan kalium. Kalau kembang mangganya sudah mekar, sudah waktunya untuk mengeluarkan mangga, itu kalian telat. Jadi kalian telat. Nah seperti ini teman. Ini belum ada mekar nih. Ini kesempatan kita nih untuk melakukan penyemprotan kaliumnya teman-teman ya. Lakukan penyemprot dari awal. Kalau sudah udah berkembang seperti ini, kalian telat, tidak bisa. Kalian akan mengganggu proses kembang mangga yang lain. Nah, dan itu juga kalian mengganggu penyebrukan seperti hewan-hewan binatang seperti tawon itu teman ya, serangga dan lain-lain. Itu jangan diganggu. Dia membantu penyebrukan mangga ini, kembang mangga ini, jangan diganggu karena kalian sudah melewatin masa penyemprotan. Nah kalau kalian mau melakukan penyemprotan ini, kalian harus melakukannya sebelum dia kembang mangganya bermekaran. Nah ini teman-teman, jangan kalian lakukan teman-teman ya. Nah jadi kalau mau melakukan penyemprotan, kalian sebelumnya harus berbentuk seperti ini. Nah kalau sudah timbul kembang mangga seperti ini kan belum bermekaran nih. Nah lakukan penyemprotan kaliumnya, disemprot sekitar sini, disemprot semua, disemprot. Nah jadi insya Allah prosesnya di sekitar ranting dan daun ini kan sudah ada obatnya. Jadi hewan-hewan dan binatang lain tidak mau berdekatan. Makanya lakukan pembuangan daun agar matahari dan panas-panas masuk berdatangan di area proses kembang mangga ini. Kalau terlalu gelap, itu tidak akan membuat buah menjadi sempurna. Kalau kalian melakukan ini saja, perawatannya tidak pernah kalian bersih pohonnya, bawahnya dan segala macam, hanya menunggu nikmat buah saja, ya kapan mau menjadi buah yang sempurna teman-teman ya. Nah ini lihat teman-teman,
Subhanallah, mantap sekali teman. Lihat nih bentuknya. Buahnya banyak sekali. Nah ini teman. Nah itu baru aja kumbangnya sudah pergi tuh. Nah jadi ini teman-teman kita bisa lihat lebih dekat teman-teman ya. Biasanya ada tuh apa nih, serangga yang seperti tawon madu itu yang melakukan penyerbukan. Nah karena ini baru hujan, mungkin dia nggak mau karena basah teman-teman ya. Nah biasanya ada di sini teman. Tapi alhamdulillah banget teman-teman ya, luar biasa ini teman-teman ya. Kembangnya sudah banyak banget, pentil-pentil mangganya. Nah jadi yang kembang mangga ini ya nggak apa-apa dia rontok teman-teman. Kadang teman-teman pada khawatir ya, kenapa pada rontok ya, makanya dari berapa perawatan tadi harus kalian lakukan teman-teman ya. Kalian pelajari juga, insya Allah akan menjadi buah ya. Jadi seperti itu aja teman-teman perawatannya, dan nggak ribet. Jadi buat kawan-kawan semua yang telah komentar, sudah saya jawab di sini teman-teman ya. Tetap semangat buat kawan-kawan semuanya yang hobi menanam, lakukan perawatan dan jangan hanya menunggu hasil saja, tapi tanaman harus butuh makan dan perawatan. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah menonton video saya. Nggak terlalu panjang, besok kita akan bikin lagi kontennya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.